Ideologi. Sebelum kita membahas macam-macam ideologi, akan lebih baik jika kita tahu apa itu ideologi. Istilah ideologi pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf Perancis. Oleh sebab itu, secara etimologis, kata ideologi berasal dari bahasa Perancis, yaitu ideo yang berarti ide, cita-cita, gagasan, pemahaman, memandang, atau melihat. Logia atau logi yang berarti logika atau alasan. Jadi, secara bahasa, arti ideologi adalah seperangkat ide yang membentuk kepercayaan dan pemahaman untuk mewujudkan cita-cita manusia. Banyak sekali ideologi-ideologi di dunia ini. Akan tetapi, kita akan membahas 4 ideologi utama, yaitu ideologi liberalisme, ideologi komunisme, ideologi Pancasila, dan ideologi sosialisme. Yang pertama, ada ideologi liberalisme. Awal perkembangan liberalisme terjadi di Inggris pada tahun 1215. Pada saat itu, Raja John mengeluarkan Piagam Magna Carta yang menjamin kebebasan hak individu. Piagam Magna Carta merupakan langkah awal pembatasan kekuasaan absolut para Raja Inggris. Pengertian liberalisme itu sendiri ialah ideologi atau paham yang mengutamakan dan menjunjung kebebasan individu serta hak-hak yang dimiliki setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik agama, politik, ekonomi, sosial, dan berbagai aspek lainnya. Berikut ini adalah karakteristik atau sifat-sifat ideologi liberalisme. 1. Setiap individu punya kesempatan yang sama. Salah satu nilai utama yang ada dalam liberalisme adalah setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam semua bidang. Persamaan hak dan kesempatan merupakan hal yang sudah pasti ada di dalam paham liberalisme. Sedangkan hasil yang diperoleh sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang dimiliki setiap individu itu sendiri. Faktor-faktor tersebut seperti keuletan, keterampilan, dan sumber daya. 2. Berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Berdasarkan pada poin pertama, yaitu persamaan hak dan kesempatan pada setiap individu, maka setiap individu akan memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelesaian. 3. Hukum diterapkan. Karena negara liberal adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan, maka hukum tertinggi dalam negara liberal adalah tentang persamaan kedudukan dari setiap individu di mata hukum. 4. Pemerintah ditentukan dengan persetujuan. Negara liberal menerapkan sistem demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi suatu negara berada pada rakyat. Di sini jelas bahwa pemerintah harus berjalan sesuai dengan keputusan dan kehendak dari rakyat. Rakyat di sini menentukan siapa saja yang akan mewakili mereka untuk menjalankan pemerintahan. 5. Negara hanyalah alat. Liberalisme dalam suatu negara berpikir bahwa negara adalah suatu sistem yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan besar yang ingin dicapai negara tersebut. 6. Tidak menerima ajaran dogmatisme. Paham dogmatisme tidak bisa diterapkan di negara liberal. Dalam paham ini, kepercayaan adalah hal yang sangat dijunjung tinggi. Selanjutnya, yang kedua ada ideologi komunisme. Menurut Fadila Rahmawati dalam jurnal kritik terhadap konsep ideologi komunisme Karl Marx, ideologi komunisme adalah paham atau ideologi yang mengacu pada sistem sosial ekonomi, didasarkan pada kepemilikan komunal serta produksi barang, baik lingkup pemerintahan ataupun kehidupan. Dalam bahasa Inggris, komunisme disebut komunisme. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, komunisme merupakan doktrin politik serta ekonomi yang bertujuan untuk menggantikan kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan publik dengan kontrol komunal, yang setidaknya mencakup alat produksi utama dan penggunaan sumber daya alam. Karakteristik
atau sifat-sifat ideologi komunisme itu sendiri adalah 1. Komunisme mengajarkan tentang teori perjuangan kelas. Artinya, penganut komunisme akan memperjuangkan kelas atau kelompoknya. Contoh, kaum proletariat yang melawan kaum kapitalis atau tuan tanah. 2. Biasanya, penganut komunis adalah ateis. Penganut komunis biasanya ateis karena menganggap Tuhan itu tidak ada, sehingga mereka tidak beriman kepada Tuhan. 3. Kepemilikan barang menjadi milik bersama. Salah satu ciri yang paling dikenal dari komunisme adalah kepemilikan barangnya secara komunal atau umum. Penganut komunisme tidak membiarkan seseorang memiliki hak milik pribadi atau menguasai barangnya. 4. Kepentingan kelompok lebih penting dalam paham komunisme. Kepentingan individu tidaklah penting karena mereka lebih mengutamakan kepentingan bersama, yakni negara atau kelompoknya. Revolusinya menjalar ke seluruh dunia. Salah satu doktrin komunis adalah the permanent atau continuous revolution atau revolusi secara terus-menerus. 5. Revolusi dari paham ini menjalar ke seluruh dunia sehingga sering disebut go internasional. Yang ketiga, ada ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Dalam buku Spiritualisme Pancasila, karya Foky Fuad, Wasita Atmaja dan kawan-kawan, karakteristik atau sifat-sifat dari ideologi Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Berasal dari falsafah masyarakat. Pancasila adalah ideologi yang mempunyai pandangan hidup atau idealisme, tujuan, dan cita-cita masyarakat Indonesia yang berasal dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Bukan konsep yang dibuat untuk masyarakat. 2. Berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun mengakui beberapa agama, ideologi Pancasila percaya pada konsep Tuhan yang Maha Esa. Dengan mempercayai ketuhanan yang Maha Esa, negara Indonesia yang berpegang pada ideologi Pancasila melarang adanya paham ateis di Indonesia. 3. Demokratis. Pemerintahan yang berdasar ideologi Pancasila adalah pemerintahan yang berdasar persetujuan rakyat. Demokratis sendiri berarti bahwa pemerintahan Indonesia memiliki sifat demokrasi. Dilihat dari asal katanya, demokrasi berasal dari bahasa Latin demo yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Dengan begitu, sudah jelas bahwa negara yang demokratis harus tetap meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Pendapat rakyat sangat penting dan pemimpin hanya memberikan keputusan. 4. Berdasar hukum. Negara yang berdasar ideologi Pancasila adalah negara yang berdasar hukum. Negara hukum bisa diartikan sebagai negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya berdasar pada hukum. Kekuasaan pemerintahan berdasar pada kedaulatan atau supremasi hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Negara hukum mempunyai konstitusi yang jelas. Berbeda dengan ideologi komunis, mereka mempunyai konstitusi, tapi kekuasaan tertinggi di tangan pemimpin otoriter. Negara dengan ideologi komunis tidak bisa dikatakan sebagai negara hukum. 5. Kreatif dan dinamis. Ideologi ini mempunyai tekad untuk secara kreatif dan dinamis mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menggunakan Pancasila sebagai pedoman untuk mencapai tujuan nasional. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, masyarakat bisa ikut serta dalam usaha mencapai tujuan nasional. Salah satu nilai dalam ideologi Pancasila yang harus dijunjung tinggi demi tercapainya tujuan nasional adalah nilai persatuan dan kesatuan.
6. Berdasar pengalaman sejarah bangsa. Bangsa Indonesia mempunyai sejarah yang panjang untuk menjadi sebuah negara yang diakui dunia. Berdasarkan pengalaman sejarah itulah Pancasila dijadikan ideologi yang mendasari berdirinya sebuah bangsa yang kokoh. Dan terbukti dengan menjunjung tinggi nilai persatuan dalam ideologi Pancasila, Indonesia berhasil mengusir penjajah dan menyatukan rakyat yang berbeda wilayah, suku, dan budaya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai tersebut juga berhasil membersihkan Indonesia dari sistem politik komunis. Itulah mengapa ada hari yang memperingati kesaktian Pancasila. 7. Terbentuk dari pikiran rakyat. Pancasila terbentuk atas dasar keinginan bangsa Indonesia, tanpa campur tangan atau paksaan dari sekelompok orang atau pihak yang berkuasa. Konsep Pancasila berasal dari hasil pemikiran rakyat. Kesamaan pemikiran individu rakyat yang ingin hidup lebih baik lagi membentuk konsep cita-cita hidup manusia. Dan itulah yang menjadi hakikat ideologi. Sebelum menjadi Pancasila, bangsa Indonesia telah menjunjung tinggi 5 nilai dalam kehidupan berbangsa negara. Kelima nilai tersebut adalah kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan. Nilai-nilai itulah yang kemudian disempurnakan dalam Pancasila dan dijadikan ideologi. 8. Isinya tidak operasional. Nilai Pancasila yang tidak operasional bukan berarti bahwa nilai-nilai tersebut tidak bisa diterapkan. Sifatnya yang operasional justru memungkinkan Pancasila untuk bisa diuraikan secara lebih eksplisit sesuai dengan kebutuhan. Sifat ideologi yang operasional memang mudah diterapkan, akan tetapi itu akan menjadikannya menjadi sangat terbatas dan tidak memenuhi kebutuhan yang ada. 9. Menginspirasi rakyat. Pancasila sebagai ideologi mempunyai ciri yang membuat Pancasila dapat menginspirasi masyarakat untuk bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Rakyat akan terus terinspirasi dan terdorong untuk mengamalkan nilai praktis Pancasila di semua aspek kehidupan. Dengan begitu, Pancasila sebagai ideologi Indonesia akan terjaga. Hal itu karena sekuat dan sesempurna apapun suatu ideologi hanya akan menjadi suatu semboyan apabila tidak diamalkan. Selain itu, nilai idealisme Pancasila yang tersebut di atas membuat Pancasila sangat menginspirasi rakyat untuk mencapai tujuan-tujuan dalam hidup. 10. Menghargai keberagaman. Dalam sila ketiga Pancasila disebutkan dengan jelas bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai persatuan. Hal ini membuat ideologi Pancasila bisa diterima oleh semua kalangan. Seperti yang kita tahu, Indonesia terdiri dari beberapa komponen yang berbeda-beda. Indonesia memiliki suku, agama, dan budaya yang berbeda. Dari segi wilayah pun, Indonesia sebagai negara kepulauan terpisah oleh perairan antar pulau di Indonesia. Tidak sedikit pulau wilayah yang justru lebih dekat dengan negara tetangga daripada dengan pusat pemerintahan Indonesia. Dengan begitu, nilai persatuan dalam keberagaman ini harus terus ditekankan dalam tahap-tahap pembinaan persatuan dan kesatuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat atau yang terakhir adalah ideologi sosialisme. Sejarah singkatnya, sosialisme pertama kali dikemukakan oleh Thomas More pada tahun 1478 sampai 1535. Ia menulis sebuah buku yang berjudul Utopia yang berisi tentang negara impian.
Sosialisme sendiri pertama kali masuk ke Indonesia melalui sebuah organisasi yang dibangun tahun 1914 bernama Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Organisasi ini pada awalnya merupakan kumpulan dari kaum sosialis Belanda yang bekerja di Hindia Belanda dan dibentuk atas kegelisahan seorang sosialis Belanda yang berhadapan dengan kondisi-kondisi sosial politik Hindia Belanda pada saat itu. Ideologi sosial atau sosialisme merupakan sebuah ideologi yang mengutamakan kepentingan bersama dalam persamaan serta kesamaan dalam menjalani kehidupan demi terwujudnya kerukunan dan kemakmuran rakyat. Karakteristik atau sifat-sifat ideologi sosialisme antara lain adalah 1. Paham sosialisme tidak mengenal adanya kelas antara yang kaya maupun yang miskin, sehingga tidak ada yang disebut majikan maupun buruh karena semua memiliki kesamaan dalam hak. 2. Menciptakan masyarakat yang saling bekerja sama dan memupuk solidaritas dengan hak-hak yang sama. 3. Hak kepemilikan atas alat-alat produksi milik pribadi akan diakui secara terbatas. 4. Sosialisme memiliki prinsip-prinsip kesederajatan dan pemerataan bagi rakyat. 5. Dalam hal keagamaan, paham sosialisme terpengaruh oleh pemikiran ajaran agama bahwa manusia itu wajib tolong-menolong antar sesama. 6. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan cara damai dan demokratis. 7. Dalam hal politik, paham ini beranggapan bahwa adanya negara sangat diperlukan untuk membina dan mengkoordinir kebersamaan masyarakat. 8. Menolak kapitalisme dan menghapuskannya dengan cara kaum buruh bersatu untuk memperjuangkannya. 9. Menolak kebebasan penuh dengan cenderung berpihak kepada kepentingan hak milik.